20 tahun. Akhirnya kita temukan anak kita. Sekarang kita punya harta triliunan. Anak kita sudah menderita bertahun-tahun. Aku pasti akan ganti rugi. Berita terbaru, orang terkaya di Longguo, Shen Rulong, menyatakan tuan muda keluarga Shen yang hilang ditemukan di Provinsi Nan. Pewaris baru orang kaya akan segera lahir. Kamu level apa mau masuk lift juga tidak lihat tanda itu? Bro, tolonglah. Lantai 58 loh. Aku hampir lewat waktu. Lewat waktu urusanmu. Lihat kan, tangga di sana. Kenapa nggak terima? Kalau nggak terima naik tangga saja. Ribut apa sih? Pak Wang, Anda datang. Aduh. Bukankah ini ketua kelas kita, Shen Xiaohu kan? Bang Wang, kamu manajer di sini ya? Orang ini nyusahin aku. Dia nggak kasih aku masuk. Nggak dikasih masuk? Memang harusnya nggak boleh masuk. Aturannya aku yang buat. Orang kayak kalian, bau keringat banget. Bikin seluruh kantor jadi bau. Iya, benar. Cepat keluar. Mau naik lift ya? Boleh kok. Lewat sini, baru boleh naik lift. Ayo cepat lewat. Cepat, ayo cepat lewat. Kesempatan ini nggak selalu ada. Aku Shen Xiaohu. Hormat langit, bumi, dan orang tua. Kamu, Wang Gangdan, nggak layak. Ngantar makanan, kenapa? Kerja itu nggak ada kelas. Aku kerja pakai tangan sendiri. Hati tenang. Kalau ini cuma aturanmu, aku tetap antar. Kalau aku terima pesanan ini, aku harus antar ke pelanggan langsung. Minggir. Kamu dapat ulasan bintang 5. Kabarnya, nilai kekayaan pasangan Shen tembus 1.000 triliun. 10 tahun berturut-turut, jadi orang terkaya dunia. Ayah ibu, tak tahu kalian hidupnya baik atau tidak, kena angin atau panas tidak. Sudah makan belum? Aku kangen kalian. Halo, apa? Orang tuaku sudah ditemukan. Aku pasti akan ganti semua ke mereka. Ayah ibu, tunggu aku akan segera temui kalian. Istriku, menurutmu anak kita mendadak jadi kaya semalam? Apa dia bakal jadi anak manja? Nggak bisa jaga harta kita? Jadi anak manja kenapa keluarga Shen kita kaya raya banget? Walau dia boros harta nggak bakal habis. Nggak bisa gitu. Aku Shen Rulong, 30 tahun, kerja keras. Lewat susah payah baru bisa sampai sini. Nggak boleh. Kasih warisan ke anak manja. Aduh, Lao Shen. Udah, jangan ngomong lagi. Kali ini ketemu anak, harus rahasiakan identitas kita dulu. Lihat dulu sifatnya. Waduh, Pak Shen, kayaknya kita tabrakan sama tuan muda. Cepat ganti baju. Jangan biarkan anak kita lihat ada yang aneh. Aduh, habis sudah. Ini mobil RRR. Jangan-jangan ini Rolls Royce legendaris. Kalau nabrak mobil ini, kayaknya sisa hidupku habis buat ganti rugi. Maaf ya. Mobil ini aku nggak sanggup ganti rugi. Aku siap kerja buat kalian. Nak, kamu ngomong apa sih? Kami orang tuamu. Iya, nak. Kamu nggak apa-apa kan? Ayah, ibu. Iya. Xiaohu, lihat. Kamu masih ingat ini? Waktu umur 3 tahun kamu hilang. Kalung di lehermu itu Liontin Giok kembar. Satunya lagi ada di ibu. Oh, nak. Lihat, ini waktu kamu umur 3 tahun. Kita foto bareng. Ayah. Ibu. Akhirnya aku temukan kalian. Aduh, ayah. Nak. Akhirnya aku temukan kalian. Oh iya, ayah, ibu. Kalian gimana? Kenapa turun dari mobil mewah? Kalian bos besar? Oh, tidak. Aku dan ibumu kerja di rumah orang kaya. Bosnya baik. Supirnya antar kita ke tempat kerja. Oh begitu. Terus mobil ini? Cuma gores cat sedikit. Bos punya banyak mobil, pasti nggak masalah. Nak, meski aku sama ayahmu kerja di rumah orang kaya, gaji sebulan cuma 3.000. Kamu jadi merasa aku sama ayahmu nggak mampu merepotkan kamu? Nggak mungkin, Ma. Aku antar makanan keliling kota. Sebulan dapat 4.000 juga. Tenang aja, aku pasti lebih giat. Biar kalian cepat hidup enak. Oh iya, Ma, Pak. Kalian sekarang tinggal di mana? Aku selesaikan 2 pesanan ini, habis itu aku ke tempat kalian. Sekalian beresin rumah kalian. Anak baik, benar-benar berbakti. Aku dan ayahmu tinggal di Chunjiang Houting. Chunjiang Houting?
Bukankah itu villa paling mewah di kota kita? Jangan ketahuan. Dengar dulu ibu bicara. Keluarga kita tinggal di Chunjiang Haoting, di gedung lama sebelahnya. Itu rumah kita. Memang jelek rumah tua, tapi di dalam masih ada banyak barang berharga. Jangan sampai anak lihat. Ada apa, Bu? Tidak apa-apa. Aku juga tinggal di rumah tua kecil, aku tidak akan jijik. Aku telepon bos dulu, minta izin. Halo, pergi ke rumah lama, sembunyikan semua barang itu. Grup A dan B tugas pindahkan uang tunai dan perhiasan grup C dan D, sembunyikan semua barang antik dan pajangan. Sembunyikan semuanya. Grup I ganti semua furniture. Semua sudah paham? Paham. Bubar. Kepala Mona Lisa ini sudah dipasang, tak bisa dipindahkan. Bikin Mona Lisa palsu lagi, tutup saja dengan itu. Kepala patung prajurit ketua, itu juga nggak bisa dipindah. Bikin orang-orangan sawah aja. Bilang aja, ketua bawa dari ladang. Dia nggak mau buang. Kepala Rolls Royce di bawah kunci mobil nggak ketemu, kita juga nggak bisa jalanin. Ambil jerami aja, taburin di situ. Tabur aja. Terlalu banyak piagam di dinding kepala, nggak bisa dicopot. Tutup aja pakai kain, gerak, gerak. Ayo gerak dong, leluhur. Aduh, cepat, 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 pindahkan. Taruh di sana, cepat. Semua lebih cepat. Cepat angkut. Jangan buang waktu, cepat. Ayo, ayo Pak Shen, buka pintunya. Ayah, inilah rumah kita. Berhenti. Nak, ini rumah kita. Sepertinya ayah dan ibu sudah lama susah. Anak, kamu nggak malu rumah kita miskin kan? Mak, ngomong apa sih? Rumah kita memang kecil tapi tetap hangat. Tenang saja, aku pasti kerja keras buat jaga kalian. Ya. Halo, Yue. Shen Xiaohu, hari ini ulang tahun ayahku. Sudah nunggu kamu 2 jam. Kenapa belum datang? Kalau nggak datang, kita putus aja. Sebentar, aku lagi ada masalah. Aku segera ke sana. Ayah, ibu, aku punya pacar hari ini. Ulang tahun ayah pacarku. Aku harus cepat pergi. Kamu punya pacar? Iya. Tapi ini pertama kali ketemu ayah pacar. Belum tahu mau kasih apa. Aduh, ini nggak usah kamu pikirin, serahin ke kami, cepat pergi, nak. Iya, iya. Hadiah sudah disiapin sama mama papa. Pasti bikin mertua puas. Oke. Lao Shen, cepat suruh mereka bawa barangnya balik. Nggak perlu, aku masih punya. Bagus. Bagus, kamu sembunyiin duit dari aku. Sekarang bukan saatnya bicara soal itu. Cepat pilih buat anak. Banyak banget, susah dibawa. Harus dikemas dulu. Waduh, waktu mepet, nggak sempat ambil ini aja. Bisa muat banyak. Shen Xiaohu, kamu tahu nggak? Kamu telat berapa lama? Yue, hari ini aku ketemu orang tuaku. Kami saling kenal lagi, jadi agak terlambat. Jangan marah ya. Orang tuamu kapan punya orang tua sih? Aku cuma hilang waktu kecil. Bukan keluar dari batu, tentu aku punya orang tua. Mereka juga siapin hadiah mau dikirim. Udah, ayo masuk bareng aku. Anak,
Anak, Anak, aku datang. Nak, aku bawa semua hadiah. Ayah ibu kok kalian datang cepat banget? Yue kenalin. Ini orang tua aku, nanti kita jadi satu keluarga. Satu keluarga Shen Xiaohu, menurutku kamu sengaja bikin hidup kami susah, ya? Maksudmu apa? Kamu memang kerja kasar. Sekarang tambah 2 beban lagi. 1 cleaning service, 1 satpam. Orang tuaku pasti nggak setuju. Aku nikah sama kamu. Cepat suruh mereka pergi. Yue pekerjaan semua sama derajatnya. Tenang aja, aku pasti jelasin ke Om Tante biar jelas. Bukan kamu? Yue ngobrol sama siapa di luar? Om, aku Xiaohu. Aku bawa orang tuaku, bawain hadiah buat kamu. Ayo ayah ibu. Bukan Shen Xiaohu, berhenti. Om Tante. Shen Xiaohu, kenapa kamu di sini? Seingatku aku nggak panggil pemulung ya, kalian berdua itu. Ayah, ibu, mereka itu orang tua Shen Xiaohu. Apa? Shen Xiaohu, bukankah kamu bilang kamu yatim piatu? Tante, aku dan orang tua baru ketemu hari ini. Memang cocok kumpulnya. Tante, maksudmu apa? Apa maksudmu? Waktu itu aku setuju soal pernikahanmu dengan Yue. Karena kamu yatim piatu, tak ada beban. Sekarang kamu bawa 2 ortu berstatus rendah. Aku harus pikir ulang soal pernikahanmu dengan Yue. Betul. Menjadi keluarga dengan orang rendahan seperti kalian, keluarga Chen. Tak mau malu seperti itu. Kalian, Mertua, jangan khawatir. Saya dan Ibu Xiaohu punya kerjaan tetap, takkan merepotkan Xiaohu. Kami bawakan hadiah untuk kalian dari Xiaohu. Silakan lihat. Dengan tampilan miskinmu, apa bisa bawa barang bagus? Datang terburu-buru. Tak sempat persiapkan mertua, jangan remehkan. Botol bekas jam digital dan potongan tembaga jelek Shen Xiaohu. Kamu sengaja ya, biar orang tuamu bawa barang jelek kayak gini ke aku, mau bikin aku marah ya. Ayah, Yue, gimana mereka bisa masuk bawa kantong barang bekas? Kelihatan baru pulang dari tempat sampah. Dengar ya, kamu mau nikah sama keluarga kayak gini, mau hidup susah. Shen Xiaohu, hari ini, kalau kamu nggak kasih penjelasan, jangan bicara sama aku lagi. Om Tante, ini juga niat baik orang tuaku. Diam aja kamu. Om Tante. Mertua, kalian mungkin salah paham. Ini semua barang berharga. Sayangku, naik sini. Kamu orang miskin tua. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Ini dikasih orang ke aku. Apa aja sih barangnya? Kamu cuma bawa barang rongsokan ini. Mau nikahin putri kesayanganku? jadi kalian mau apa? Mau apa? Mau nikahin anakku? Mahar 288.000. Kurang sedikit pun nggak bisa. 288.000 ini Belum selesai ngomong. Untuk Yue kita, beli apartemen besar di pusat kota. rumah di pusat kota. Harganya bisa 50.000 per meter. Nggak ngerti barang ya? Mutai Kaisarhan ini 50 juta per botol. Bisa beli 10 unit. Masih ada lagi. Hadiah untuk ayah Yue dari kami. Harus beli barang antik, kan? Kepala naga Shio semuanya nggak layak. Benar-benar nggak tahu nilai. Om Tante, sekarang aku belum bisa kasih Yue hidup mewah. Tapi tenang aja, aku pasti kerja keras cari uang. Dengar ya, jangan omong kosong kayak gitu. Nggak punya uang. Jangan harap nikahin anakku. Ya, dengar nggak kata orang tuaku, cepet pergi bawa semua barang rongsokanmu. Oke, aku pergi. Ada apa ribut-ribut gini? Mau Han Emperor. Richard Mille Ini kepala naga dari 12 Shio di Yuan Ming Yuan. Kepala naga apaan sih? Ini cuma kerajinan tangan. Berapa sih nilainya? Iya, nak, kamu pasti salah lihat. Ini barang dari 2 orang itu. Cuma barang bekas yang dikumpulin. Ayah, ibu kalian ngerti apa sih? Ini kepala naga 12 Shio. Harta berharga negara kita. Seriusan? Tentu aja bener, ngapain aku bohongin kalian? Lihat sendiri. Sudah diberitakan di berita. Kepala naga ini baru saja di luar negeri dibeli seorang miliarder misterius dari Tiongkok dengan harga mahal. Katanya harga deal 800 juta. Apa? Delapan. Ini mirip banget sama persis. Sayangnya baru saja tanduknya patah. Jadi nilainya Jadi turun banyak. Aduh, kenapa buru-buru sih? Itu tulus dari Xiaohu, ya kan?
Aku juga nggak tahu, cuma mereka berdua yang bisa kasih barang mahal banget gini. Terus minuman sama jam ini? Tentu saja asli. Cuma sayang sekarang sudah rusak semua jadi nggak berharga. Apa? Aduh. Ayah ibu Yue beneran bilang gitu. Dari mana kalian punya barang sebanyak itu? Keluarga Chen matre banget. Lebih baik kita jangan kasih tahu siapa kita dulu. Kami juga nggak tahu. Dulu kami di pinggir jalan lihat seorang kakek kena asma. Setelah nolong dia kasih ini sebagai imbalan. Siapa sangka ini harta negara? Aduh, nggak nyangka. Kamu kok punya hoki kayak gitu ya? Tante, kalau kepala naga ini berharga banget, jadi boleh nggak Yue nikah sama aku? Itu urusan beda. Kamu kasih barang ini buat ulang tahun ayahnya Yue. Soal nikahin Yue, itu urusan lain. Apa? Xiaohu, Bibi juga demi kebaikanmu. Yang aku bilang sebelumnya kamu nggak bisa penuhi. Tapi setidaknya ganti motor tua kamu, bawa pulang mobil yang layak. Biar Yue juga ada kendaraan, biar kelihatan pantas juga. Kalau tidak, aku malu sama Yue. Bibi, tapi aku nggak ada uang sekarang. Permintaan segampang ini, kamu pun nggak sanggup, masih mau nikahi putriku. Nggak apa, santai aja. Pak pesan. Soal beli mobil, serahkan ke kami aja. Ayam, Mak. Kenapa kalian tadi setuju belikan mobil buat Yue? Aku nggak punya uang sama sekali. Sudah, nak. Aku dan ibumu selama ini juga sudah nabung. Memang enggak banyak. Tapi cukup buat beli mobil untukmu. Besok pagi, kamu bawa Yue ambil mobil. Aku... Haha, anak bodoh. Punya ayah, ya punya kamu. Tapi ayah, aku nggak bisa terima mobil ini gratis. Aku bakal ambil lebih banyak orderan, cari uang lebih. Biar kalian segera hidup enak. Pelan-pelan. Salam hormat Tuan dan Nyonya. Salam hormat Tuan dan Nyonya. Shh, jangan berisik. Xiaohu belum jauh. Kalau dia dengar gimana? Hasasa. Tuan, maskah dari Mas Company. Udahlah, jangan pikirin dia dulu. Cepat beliin mobil buat tuan muda. Jangan yang terlalu bagus. Gili aja cukup. Oke, saya urus sekarang. Beneran mau beliin Xiaohu mobil? Iya. Keluarga Chen Yue itu mata duitan semua. Saya suruh pengurus beliin Gili buat Xiaohu. Pasti mereka nggak puas. Nanti Xiaohu bisa lihat wajah asli mereka. Tadi bos suruh saya beli mobil apa buat tuan muda? Apa lebih? Bentley. Ayo. Hehe, Tuan. Semua tugas yang Anda beri sudah saya selesaikan. Sudah beres semua dan juga saya pesan buat tuan muda edisi custom limited. Tuan muda bisa ambil mobil kapan saja. Sekarang Gili saja ada edisi custom limited. Gili bukannya Bentley? Apa? Bentley? Kamu bilang apa? Kamu beli Bentley. Iya Tuan, bukannya Anda bilang jangan beli yang terlalu mewah. Saya pikir Bentley buat Anda enggak mewah kan? Ayam, aku dan Yue pergi ambil mobil. Apa yang kamu beli buat aku? Rahasia banget, nggak mau kasih tahu. Gawat, Xiaohu sudah pergi ambil mobil. Terserah caranya. Cepat tukar mobilnya. Baik Tuan, saya segera pergi. Terus kita gimana? Ke showroom mobil. Sen Xiaohu, orang tuamu mau beliin mobil apa? Orang tua aku nggak bilang, aku juga nggak tahu. Jangan-jangan mobil murah kayak Gili? Shen Xiaohu, aku kasih tahu ya. Kalau mobilmu nggak keren, jangan harap nikah sama kakakku. Anak saya benar. Shen Xiaohu, kalau kamu mau beli mobil lokal buat nipu saya, mending lupakan saja. Om, Tante, orang tua saya benar-benar nggak bilang ke saya.
Nanti kita lihat saja baru tahu. Halo, Anda Shen Xiaohu kan? Iya, Sen. Mobil Anda sudah kami siapkan. Silakan ke sini. Wah. Lumayan keren juga. Silakan Pak Shen. Pak Shen, ini pesanan Anda Bentley edisi terbatas. Apa? Orang tua Shen Xiaohu belikan dia Bentley. Ini pasti jutaan RMB. Shen Xiaohu, jangan-jangan kamu anak konglomerat rahasia? Ini benar-benar dipesan orang tuaku. Ya, Tuan Shen, Anda bisa coba naik. Tak disangka suatu hari aku bisa bawa Bentley. Xiaohu, aku nggak salah pilih cara kamu nyetir mobil mewah satu tangan keren banget. Apa? Xiaohu, kamu bakal antar jemput aku naik mobil ini? Tentu. Mulai sekarang, harus berbakti pada orang tua turun-turun. Kalian cepat turun. Aduh, gawat. Selesai sudah. Kakak senior. Benar-benar pikir bisa beli. Ini Bentley Flying Spur edisi khusus. Xiaohu, sebenarnya apa yang terjadi? Aku Ada apa? Tentu saja cowok ganteng ini mau pinjam mobil miliarder buat nipu kamu. Maksudmu apa? Dengar baik-baik. Mobil ini dari Shen, miliarder Dragon Country, khusus buat anaknya. Jadi gimana? Ayahmu Shen, miliarder Dragon Country? Sudah cukup. Kalau cuma salah paham, kita pergi sekarang. Ngapain sih? Bos besar dan tuan muda akan segera datang. Orang-orang tak penting ini harus segera dibersihkan. Manajer Zhao, saya akan usir mereka sekarang. Kalian malah merusak mobil pesanan orang terkaya. Kalian kerja apa sih? Orang segini aja nggak bisa dijaga. Manajer Zhao, maaf salah kalian semua. Rusak mobil kesayangan bos, bayar 10 kali lipat harga. Mobil ini jelas bukan kami yang rusak, kami baru aja naik buat coba. Jadi maksudmu emblem emas murni patah sendiri? Nggak takut bilang sama kalian? Mobil Bentley ini Punya grup Shen dari negeri Long Boss. Shen pesan khusus buat tuan muda Shen, model khusus emblem yang kalian rusak ini, harganya minimal ratusan juta rupiah. Kalian semua cowok ganteng. Jual darah pun jual ginjal rumah, tetap nggak cukup ganti rugi. Gimana ini? Ya ampun, gimana dong? Tadi aku lihat dia yang rusakin mobil itu. Nggak ada hubungan sama kita. Iya, kita semua lihat dia yang rusakin. Om, tante kalian. Berani banget, bahkan mobil pangeran grup Shen kalian berani sentuh juga. Orang tua kamu kerja apa? Pulang dan bilang ke mereka. Kamu sudah menyinggung Shen Group. Keluarga kamu di Longguo nggak punya tempat lagi. Manajer Zhao, beneran bukan saya yang rusak. Saya terus di kabin sopir. Masih ngeles aja. Cowok ganteng kayak kamu deketin mobil baru tuan muda itu udah dosa besar. Gimana sih logikanya? Saya memang miskin, tapi saya test drive sudah dapat izin dari staff showroom. Apa karena saya nggak punya uang? Saya salah? Miskin itu dosa asal. Kamu harus tahu, mobil ini khusus disiapkan orang terkaya buat tuan muda pulang. Paling elit. Kami aja harus pakai sarung tangan baru boleh sentuh. Sedangkan kamu, tapi kamu malah bikin kotor dan rusak. Sekarang berlututlah, minta maaf pada Bentley tuan muda. Kamu mau suruh aku berlutut ke mobil? Bisa berlutut di depan mobil pewaris grup Shen, itu keberuntungan besar buatmu. Itu hoki besar untukmu. Shen Xiaohu, berlututlah. Berlutut. Berlutut. Aku nggak mau. bro ganteng, nggak mau pun harus mau. Lepasin aku. Miskin itu takdirmu. Harus terima. Siapa berani suruh aku anaknya Shen Rulong berlutut? Siapa berani suruh aku anaknya Shen Rulong berlutut? Ayah ibu. Wah, pakaiannya keren banget. Kalian berdua memang cocok kira ganti baju, bisa langsung naik kelas.
Jadi ini orang tua anak miskin itu. Pas banget kalian datang. Kalian datang pas waktu. Anak kalian merusak Bentley milik orang terkaya. Harus ganti rugi 10 juta. Bukan aku yang rusak mobil itu. Bukan kamu, masa kami yang rusak? Shen Xiaohu, kamu benar-benar kejam. Mau keluarga kami ikut kena masalah juga? Cukup Shen Xiaohu, aku putus sama kamu. Mulai hari ini kita tak ada hubungan lagi. Xiaohu, jangan khawatir. Cuma Bentley kok. Wah, bicara besar ya. Menurutku satu ban mobil ini saja keluarga kalian jual semua harta pun tak sanggup beli. Padahal cuma bagian kecil. Seorang manajer penjualan berani di depanku. Begitu lancang. Tahu siapa aku? Akulah. Aku tak peduli siapa kamu. Bos besar Shen akan segera datang. Dia itu seperti langit bagi negara kita. Kamu bisa lebih hebat dari langit. Ayah, kamu nggak apa-apa? Lihat apa? Aku orang kepercayaan Bos Shen. Hari ini di sini, aku yang urus semua acara serah terima mobil tuan muda. Kalian semua yang nggak penting, kalau masih ribut, aku langsung suruh orang masukin kalian semua. Menindas yang lemah. Perusahaan Shen masih punya orang kayak kamu, pengkhianat. Hei kamu wanita tua masih lumayan penampilannya. Mau temani aku semalam? Mungkin saja. Aku balik dulu. Bisa minta tolong buat keluargamu di depan orang terkaya. Mau mati? Jangan sentuh ibu aku. Berhenti. Stop. Tuan Liu, Anda datang. Orang terkaya juga datang. Tuan Liu, kenapa ini? Kamu ini orang sombong, meremehkan orang. Tahu nggak kamu ganggu siapa? Tuan Liu, ada salah paham ya. Mereka ini anak-anak lucu. Apa statusnya? Salam hormat Tuan dan Nyonya. Maaf Tuan, saya telat datang. Apa? Pengurus Liu, kenapa Anda panggil dia Tuan? Tuan dari pengurus Liu apa mungkin orang terkaya di Longguo? Apa? Berarti Shen Xiaohu ini adalah putra keluarga Shen? Liu Neng. Manajer Zhao ini bukan cuma goda Nyonya, tadi juga tampar saya. Menurutmu harus gimana soal ini? Apa? Bilang tangan mana yang tampar? Kalian parasit berani ganggu Tuan Shen. Baik. Mulai sekarang dikeluarkan dari Longguo, dilarang total. Suka mukul orang ya? Oke, aku turutin kemauanmu. Seret dia pergi. Potong tangannya. Kasih makan anjing. Bos Shen, aku salah. Bos Shen, maafkan aku Bos Shen. Aku nggak ada urusan, bukan salahku. Kalian juga. Om Shen, tadi aku cuma bercanda sama Xiaohu. Iya, kami cuma bercanda sama Xiaohu. Xiaohu, jangan marah ya. Sudah cukup. Shen Xiaohu, kok kamu galak sama aku? Keluarga kalian akhirnya aku bisa lihat jelas. Kamu mau putuskan. Oke, aku setuju. Mulai sekarang, kita nggak usah ketemu lagi. Bagus kalau sudah paham. Ayo kita pergi. Kak, cepat kejar dia. Itu Shen Xiaohu, anak orang terkaya. Kalau kamu nikah sama dia, keluarga kita bakal kaya. Iya, Yue, cepat kejar. Aduh, salah kalian semua. Barusan siapa yang terus menyalahkan Xiaohu? Siapa yang terus menjelekkan Xiaohu? Yue, kok kamu bicara begitu ke keluarga? Ayah, ibu, soal ini kenapa kalian nggak jelasin ke aku? Kalian selalu pura-pura miskin ke aku, tapi ternyata... Nak, kamu salah paham. Kami bukan pura-pura miskin. Kami memang miskin. Tadi Liu, kepala rumah tangga, memanggilmu Tuan. Bukannya dia kepala rumah tangga keluarga terkaya? Jadi Pak Liu, karena kita kerja keras buat orang kaya, sudah puluhan tahun dia setuju bantu main sandiwara juga. Ya? Tapi, akting kalian benar-benar bagus. Tadi aku sampai ketipu. Menurutku Pak Liu, orangnya juga baik banget. Nanti kalian harus terima kasih sama dia, pasti. Pasti. Keluargamu berani bohongin aku, tapi Pak Liu memang baik. Nanti kalian harus terima kasih sama dia, ha? Pasti. Nak, jangan murung terus. Banyak cewek baik di dunia ini. Nggak perlu terpaku sama satu orang.
Iya, Xiaohu aku dan ayahmu. Sudah cariin kamu jodoh. Lebih cantik dari Chen Yue. Mau coba ketemu nggak? Ayah, ibu kalian tadi dengar sendiri nggak ada uang, gimana mau nikah? Sudahlah, nggak mau bahas. Hari ini ada pesta di Hotel Tian Kiao. Aku daftar jadi pelayan. 2 jam bisa dapat 500. Aku harus segera berangkat. Tunggu dulu. Hei anak ini, aku belum selesai bicara. Ngomong-ngomong, Xiaohu dan Xiaoru sudah lama nggak ketemu. Sudah bertahun-tahun. Waktu kecil Xiaohu pernah nolong dia sekali. Kalau cari menantu, Chen Yue jelas nggak cocok. Aku cuma mau Xiaoru. Xiaoru baru pulang hari ini. Langsung adakan acara cari dana. Mungkin ada masalah. Aku mau lihat siapa berani ganggu calon menantuku. Kamu yang baru, nanti harus cekatan. Malam ini yang ikut jamuan investasi. Semua orang penting dari negara kita. Tenang saja, bos. Aku pasti hati-hati. Oke, pergi sana. Aduh, gawat. Kenapa anakku ada di jamuan investasi Xiaoru? Identitas kita bakal ketahuan. Tenang, aku cari cara. Ayah, ibu. Kenapa kalian di sini? Aduh, Xiaohu. Bukannya kamu bilang malam ini ada jamuan investasi. Cuma cuci piring 2 jam. Dapat 500 kan? Tapi baju kalian kok begini? Shen Xiaohu. Tadi aku bilang apa ke kamu? Suruh kamu lebih cerdik. Gelas yang pecah potong dari gaji kamu. Aku... Aduh, nanti lihat kamu jelasin ke Xiaohu gimana. Dapat. Hah? Begitu ceritanya. Salah ibumu. Terlalu suka pamer. Mau coba hidup kelas atas. Makanya kami pinjam baju orang. Tak disangka malah ketemu kamu. Ayah, ibu. Ini salahku. Belum bisa kasih hidup layak ke kalian. Nggak apa, Xiaohu. Masih banyak waktu. Ayah percaya kamu. Nanti pasti sukses. Shen Xiaohu. Bukankah ini orang terkaya di Shanghai? Kenapa datang ke acara investasi malah bersihin tempat? Yue, kenapa kamu di sini? Shen Xiaohu, kok kamu bisa masuk ke acara investasi ini? Jangan-jangan gara-gara kakakku ya? Aku... Kamu lucu banget. Coba lihat diri kamu dulu. Kamu naksir kakakku. Kamu nggak layak. Bukan begitu. Udah, jangan ngomong yang nggak penting. Bukannya kalian berdua pelayan? Sini tuangin minum buat aku. Ngapain bengong? Nggak dengar kata mamaku. Jujur aja nih, kami adalah tamu paling terhormat di acara ini. Kamu cuman pelayan, berani-beraninya ngelayanin kayak gini. Nona Zhang datang. Nona Zhang ini benar-benar luar biasa. Kalau bisa cium dia, mati pun rela. Ngapain mikir begitu? Dia putri keluarga Jiang. Yang ngejar dia muterin bumi 3 kali. Kamu nggak lihat para anak muda Shanghai semua gagal? Lupakan aja. Nak, kamu suka ya? Ma, jangan asal bicara. Suka pun percuma. Dia itu putri keluarga. Jiang kabarnya kekayaannya miliaran. Aku sama dia beda dunia. Wah. Tak nyangka kamu imut tapi cukup tahu diri. Jadi kenapa masih bengong? Ambilkan minuman dong. Nak, kalau benar suka kenapa nggak coba aja? Aduh, kamu imut banget. Kamu juga lucu ya. Gimana nih? Maksudmu, Nona Jiang itu matanya buta. Banyak pria kaya dilewati, semua nggak dipilih malah pilih anak kita jadi pacar. Hah? Kalau enggak coba, gimana bisa tahu? Kalau udah nggak coba, mana tahu hasilnya?
Benar, coba aja nak. Aduh, ayah ibu jangan ribut lagi. Nggak denger dia cuma bercanda sama kita. Kalau suka, kejar aja dengan berani. Nggak usah peduli omongan orang. Aku malu kalau harus ke sana. Kalau kamu lah nggak pergi, aku sama ibu yang bantu jodohin. Aduh, ayah ibu. Memang benar, anak seperti ayahnya. Hai, si imut, kamu mau mendekati kakakku. Aku nggak komentar, nggak nyangka ayah ibumu ternyata luar biasa juga. Gimana, mereka juga mau mendekati Nona Jiang. Kalian pantas nggak? Acara bisnis Nona Jiang ini, kayaknya semua orang penting di Longguo pada hadir kan? Tuan Wang cuma bercanda. Semua beri aku muka. Dari mana petugas kebersihan ini? Nggak lihat kita lagi ngobrol sama Nona Jiang? Om, kenapa datang? Xiaoro, aku mau kenalin calon ke kamu. Kenalin calon? Siapa? Anakku Shen Xiaohu. Xiaohu? Jangan takut, aku lindungi kamu. Hasasa, kamu petugas kebersihan, mau kenalin pelayan ke Nona Jiang. Ci, bener-bener si kodok mau makan daging angsa. Kenalan dulu nggak bisa. Hei Xiaoru, kamu puas nggak? Om, asal kamu yang kenalin. Aku pasti puas. Halo, aku Jang Rou. Apa? Halo. Bukan, aku nggak salah lihat kan? Nona Jiang bisa suka sama si lucu ini? Di sini bukan tempat ngobrol. Kita pindah ke sana. Kakek, sebenarnya kamu bicara apa sama Nona Jiang? Kenapa dia bisa pergi sendiri dengan pria itu? Nona Jiang, aku nggak tahu apa yang orang tuaku bilang ke kamu. Tapi kalau mereka berlebihan, tolong jangan percaya. Sebenarnya aku kurang baik. Aku ke acara ini cuma buat jadi pelayan. Maaf sudah merepotkan Nona Jiang, aku pergi sekarang. Tunggu. Nona Jiang masih ada urusan. Jangan terlalu tegang. Ya, aku benar-benar ngerasa kamu cukup oke. Jadi aku mau kenalan sama kamu. Aku oke? Tentu saja. Bagaimana kalau kita tukeran kontak? Hah? Kasih tanganmu. Nona Jiang kasih nomor ke pelayan itu, tinggalin nomor telepon. Kalau aku nggak salah lihat, kayaknya malah Nona Jiang yang mulai duluan. Cowok itu sebenarnya dapat hoki apa sih sampai bisa dilirik sama Nona Jiang? Iya juga ya. Astaga. Ini. Sebenarnya gimana sih? Nona Jiang kan orang penting kok bisa suka sama pelayan doang. Bos, acara promosi sebentar lagi mulai. Acara promosi sebentar lagi mulai. Saya ke sana dulu. Oke. Gimana ngobrol sama Xiaoro? Pak, kok bisa sembarangan panggil dia Nona Jiang sih? Memangnya kenapa? Sudah, jangan bicara dulu. Acara promosi akan segera mulai. Ayo nak, kita juga ikut meramaikan. Nggak usah ya. Ayo. Terima kasih atas kehadiran semua di tengah kesibukan. Sudah datang ke acara promosi ini. Acara ini diadakan karena dana Hongshan memang ada masalah. Jadi di sini saya akan menawarkan 15% saham perusahaan untuk cari investasi. Tidak tahu Nona Jiang kali ini ingin dapat investasi berapa? Harga awal 500 juta. 500 juta. Nona Jiang ingin beli saham perusahaan Anda. 15% saham. Tak sampai 500 juta kan? Kamu siapa? Halo, saya perwakilan Huatian, Chen Yue. Maksudmu, 15% saham perusahaan saya tidak layak 500 juta? Menurutku kamu tak lihat kenyataan. Nih. Ini harga saham Hongshan.
Dari 50 pagi tadi, jatuh jadi 30. Dan masih terus turun. Jadi Nona Jiang mau tukar 15% saham dengan 500 juta. Apa dia anggap kita semua bodoh? Sebenarnya maksudmu apa? Maksud saya, Hongshan sudah tamat. Bagaimana dengan Huatian? Kami mau bantu. Beli 15% saham kamu seharga 100 juta. 15% saham. Itu nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada hal mustahil. Nona Jiang, coba tanya yang lain. Ada yang tawar lebih tinggi? Ada yang tawar lebih dari Huatian? Saham Hongshan, 15% saham. Walau turun, nilainya tetap lebih dari 100 juta. Orang-orang ini cuma mau ambil untung. Sayang saya nggak bisa bantu Nona Jiang. Ada yang tawar lebih tinggi? Nona Jiang, kamu minta aku keluarkan 3 juta? Buat kamu nggak masalah. Tapi kalau 500 juta untuk investasi ke kamu, ayahku mungkin bisa-bisa patahin kakiku. Iya, soalnya ini juga bukan jumlah kecil. Nona Jiang, benarkan yang aku bilang. Nona Jiang, jangan ragu lagi. Kalau tidak, nanti Huatian belum tentu bisa kasih harga segini. Memang kakakku hebat, walau hadapi orang seperti Nona Jiang, tetap nggak kalah sama sekali. Lihat kan? Inilah jarak antara kamu dan putriku. Putriku bisa berdiri di panggung penuh orang terkenal, hadapi Nona Jiang. Sedangkan kamu hanya jadi pelayan di bawah. Benar. Tunggu kakakku selesai akuisisi. Jarak kalian akan makin jauh. Saat itu, di mata kakakku, kamu hanya seperti semut kecil, tak ada bedanya. Permisi, ada yang tawar lebih tinggi? Sepertinya Nona Jiang masih ragu ya. Kalau Nona Jiang terus ragu, dengan kecepatan saham Hongshan turun sekarang, saran saya langsung ajukan bangkrut. Nggak mau bantu Xiaoro nggak? Ayah ngomong apa sih? Tentu aku mau bantu Nona Jiang, tapi sekarang mau ngapain? Tetap harus lihat kemampuan. Jangan bilang 3 miliar atau 5 miliar. Sekarang di kantongku, mungkin 3.000 yuan pun susah dikeluarkan. Tidak bisa keluar uang segitu. Nak, kamu nggak usah ikut campur. Kalau kamu mau bantu, masalahnya gampang. Karena Nona Jiang masih ragu. Jadi pendanaan kali ini, lebih baik kita batalin saja. Aku duluan. Tunggu. Aku setuju. Orang bijak tahu situasi kita keluarkan. Kita keluarkan 3 miliar. Kita keluarkan 3 miliar. Bu, ngapain sih? Nah, tadi ibu bilang, kalau kamu mau bantu Xiaoro masalahnya. Jadi gampang banget. Ayo pergi. Kupikir siapa? Ternyata cuma petugas kebersihan. Benar-benar gila. 3 miliar katanya. Menurutku ibu tua ini 300.000 aja belum pernah lihat. Nona Jiang, kamu nggak sungguh percaya 2 petugas kebersihan ini kan? Ibu, jangan bikin ribut. Banyak orang di sini. Dari mana kita dapat 3 miliar? Nak, jangan khawatir ibumu benar. Cuma 3 miliar kan? Ayahmu punya banyak uang. Transfer 3 miliar ke aku. Ke Hongshan. Transfer 3 miliar ke aku ke Hongshan. Hahaha. Petugas kebersihan ini, aksinya lumayan meyakinkan. Aku hampir percaya. Hahaha, aktingnya. Untung festival nggak kasih kamu penghargaan jadi sia-sia. Manajer, mana manajer? Gimana orang gila ini bisa masuk? Maaf semuanya, ini salahku. Cepat usir mereka. Hei, tunggu dulu. Nona Jiang, saran saya jaga dirimu dulu. Saham perusahaan kalian terus turun. Kalian keluar sendiri atau aku yang buang? Jangan khawatir, nak. Nona Jiang belum bicara. Kenapa buru-buru? Lagi pula, aku sudah suruh orang transfer uang. Cukup. Masih aja ngeyel di sini. Kalau kamu punya 3 miliar, kamu bukan cuma ayah orang itu. Kamu juga jadi ayahku. Mau jadi anakku, kamu nggak layak. Kamu, ayo. Hei, naik, hei. Kenapa tiba-tiba jadi auto naik? Bos, ada yang investasi.
3 miliar ke perusahaan kita. Sekarang harga saham kita gila-gilaan naik. Gimana bisa? Bukannya dia tukang bersih-bersih? Seorang tukang bersih-bersih punya arus kas 3 miliar. 3 miliar. Ayah benar-benar transfer 30 miliar ke Nona Jiang. Kamu ingat apa yang baru saja kamu katakan? Iya. Tak perlu panggil ayah. Kebetulan sepatu saya agak kotor. Oh, biar saya bersihkan. Mana mungkin ayah Shen Xiaohu kok bisa sekaya itu? Nona Chen kali ini sepertinya tak perlu bantuan perusahaan Anda. Terima kasih banyak kali ini. Saya akan suruh orang transfer 15% saham ke Anda. Cuma hal kecil. Lagi pula saya sudah bilang, saya tak kekurangan apa-apa. Karena anak saya mau bantu Anda. Saya baru turun tangan membantu. Ayah Xiaohu benar, sahamnya kami nggak perlu. Asal malam ini ajak Xiaohu makan malam. Tentu saja nggak masalah. Cuman nggak tahu aku dapat kehormatan itu nggak. Ngabisin 3 miliar. Cuma biar Nona Jiang temenin anaknya makan malam. Dibanding itu kita biasanya habis puluhan ratusan juta buat cewek. Kayak main-main aja. Nggak nyangka bapak ibu sekaya itu. Jadi, aku anak orang kaya banget. Harus mulai gaya. Ngapain bengong? Cepetan makan malam sama Nona Jiang. Oke. Kita ikut lihat juga. Yue, itu 3 miliar loh. 3 miliar. Kak, si Shen Xiaohu itu, jangan-jangan dia anak orang kaya yang ngumpet. Demi makan bareng Nona Jiang, dia habiskan 3 miliar. Keluarga mereka punya duit berapa sih? Jangan-jangan dia orang terkaya di Longguo. Dasar Shen Xiaohu, dia kaya banget. Kak, tungguin aku. Yue mau kemana? Nona Jiang, bukannya dulu kamu bilang nggak suka anak orang kaya? Jangan-jangan kamu juga dibohongi ortu kamu? Nona Jiang, maksudmu apa? Baru saja aku minta orang untuk cek. Dana 3 miliar itu dari luar negeri. Kalau tebakanku benar, mungkin ayahku tahu keadaan sulitku sekarang jadi dia bantu aku. Meski aku nggak tahu kenapa Om dan Tante kebetulan sebut 3 miliar, tapi tetap terima kasih Om dan Tante sudah bela aku tadi. Jadi uang ini kamu yang transfer atau Pak Jiang? Aku yang transfer. Jadi ayah ibu, uang ini bukan dari kalian. Aduh, karena Xiaoru sudah bantu kita. Mending kita tetap pura-pura miskin. Oh, ya. Aku cuma asal ngomong. Keluarga kita mana punya uang sebanyak itu. Kupikir aku bener-bener jadi anak orang kaya banget. Ayah, 3 miliar sudah aku terima, makasih. Kalau aku sudah turun tangan, kamu harus ikut aturan keluarga. Nikah sama putra sulung keluarga Wu. Ayah, aku... Ini nggak bisa ditawar. Sekarang juga aku kirim mobil jemput kamu. Aneh. Xiaoru bilang terima 3 miliar. Padahal aku transfer ke perusahaannya cuma 30 juta. Pasti salah dengar. Seseorang kirim mobil. Jemput Nona sekarang. Nona Jiang, apa kata paman? Kenapa aku lihat kamu setelah telepon selesai, wajahmu jadi muram? Ada sesuatu di wajahku? Shen Xiaohu, bisa bantu aku? Nona Jiang, silakan bicara. Kalau aku bisa bantu, pasti aku bantu. Shen Xiaohu, nikah sama aku. Apa? Jadi, Nona Jiang, maksudmu, kamu ada taruhan keluarga, kalau keluargamu bantu, kamu harus ikuti aturan keluarga. Menikah dengan keluarga Wu. Iya. Daripada ikut aturan keluarga menikah dengan orang yang sama sekali tidak aku suka, lebih baik menikah denganmu. Setidaknya ini pilihan aku sendiri. Tapi... Hei dasar bocah bodoh. Ini kesempatan emas. Kenapa masih ragu? Baiklah. Nona Jiang, aku terima. Shen Xiaohu, terima kasih.
karena kita sudah jadi pasangan, jangan panggil aku Nona, jangan lagi panggil nama aku saja atau Xiaoro. Oke, Xiaoro. Jadi bisa ajak aku ke rumahmu lihat-lihat? Ini Aduh, apa sih susahnya? Lagian, di pesta tadi kita juga nggak makan apa-apa, Xiaoru. Ayo pulang, Om Tante masak makanan enak buatmu. Makasih, Tante. Haha. Xiaohu, kamu sama Xiaoru duduk di ruang tamu. Aku bantu mamamu masak makanan enak buat kalian. Makasih, Om Tante. Manis banget ngomongnya. rumahku kecil, jangan keberatan ya. Enggak, aku rasa hangat kok. Kamu bisa main catur. Dulu aku suka banget main catur. Mau main bareng enggak? Ayo. Apa? Rolls Royce, Bugatti, Aston Martin. Ini semua. Jangan-jangan ini semua. Benaran ya? Ini mana mungkin. Jelas ini model yang dibeli ayahku. Nggak percaya? Aku pencet, lihat. Ini... Hei yo, siap makan? Haha. Kenapa kalian diam aja? Ayo makan. Ayah, kunci mobil ini barusan nyala. Mobil di luar. Itu Rolls Royce loh. Kalian pasti salah dengar. Di belakang rumah ada hutan. Mungkin suara burung. Bener. Maksudku suara burung. Iya, suara burung. Aku dan ibumu seharian belum makan. Ayo makan cepat. Oke, ayo. Ini ayam. Baru 2 menit lewat ayah dan ibu sudah buat 4 lauk. Cepat banget. Ibumu itu kerjanya memang cepat. Ayo makan. Iya, Xiaoru, coba masakan tante. Terima kasih Om, Tante. Ayah ibu, kenapa kalian datang? Xiaoru, kenapa kamu di sini? Cepat pulang sama mama. Besok kamu masih harus ketemu Wu Xiao. Aku nggak mau pulang. Anak ini kenapa sih? Cepatlah. Aku nggak mau pulang. Aku sudah jadian sama Shen Xiaohu, kami pacaran. Shen Xiaohu. Om, Tante. Aku Shen Xiaohu. Hei, dasar anak bandel. Apa sih yang kamu pikirkan? Lihat tuh gayanya miskin gitu. Mana bisa dibandingkan sama Wu Ze Wu Xiao itu. Dia anak sulung keluarga Wu sama keluarga kita. Itu cocok banget lagi pula. Wuza itu baik, kalau suka mama aja nikah. Dasar anak bandel. Kok ngomong gitu sih? Itu kalian orang tua Xiaoru ya? Sekalian udah di sini, duduk makan bareng aja. Siapa mau makan itu dari rumah kalian ikan busuk dan udang jelek? Aduh, Ma. Ibu Xiaohu tambah 2 set alat makan. Oke. Coba bilang gimana caranya bisa jauhi Xiaoru kami? Ayah. Ayo, turun ambilkan sebungkus rokok. Nggak perlu, saya punya. Rumah kalian begini. Mana ada rokok bagus? Pak Jang kami paling jelek. Tetap rokok Huazi. Saya nggak paham rokok. Coba lihat, ini bisa dihisap. Potong, cuma cerutu murahan harga 30-40 ribu per kotak. Cerutu jelek kan? Malah dipamerin kayak harta. Kamu, ngapain sih kamu? Aduh, ini cerutu Cohiba harganya 300 juta per kotak. Cohiba apaan? Bukan Cohiba juga, cuma cerutu murahan kan? Apa yang bikin kaget? Kamu tahu apa? Ini Cohiba, 300 juta per bungkus Cohiba. Apa? 300 ribu per kotak. Bener, dan sulit didapat. Bukan orang biasa yang bisa beli. Pak, cerutu semahal ini, dari mana kau dapat? Aku dan ibumu kerja di rumah orang terkaya. Dikasih sama dia. Aku juga nggak tahu. Ternyata semahal itu. Orang terkaya. Sudah, jangan bahas itu. Kalian orang tua Xiaoru, datang dari jauh. Aku minum untuk kalian. Ini anggur apa? Ini anggur buatan sendiri, rasanya lumayan. Bikin sendiri bersih nggak sih? Bu
Ibu, itu nggak sopan. Ini Romane Conti. Kamu ngomong apa sih? Menurutmu dengan kondisi keluarga mereka, bisa beli Romane Conti? Itu kan anggur paling mahal. Dijuluki cairan emas. Kamu salah paham nggak? Aku nggak salah kok. Di pesta keluarga Shen, aku pernah minum Romane Conti. Rasanya sama persis dengan yang ini. Benarkah? Ini Romane Conti? Berarti anggur buatan keluarga kita rasanya lumayan juga. Kalau suka minum-minum aja lagi. Mungkin aku memang salah. Bagaimanapun juga, keluarga biasa tak akan menaruh Romane Conti dalam kendi arak kuning. Benar. Pakai ini untuk jamu Xiaoro harusnya oke. Anggurnya enak. Minum anggur enak. Kalau suka, minumlah lebih banyak. Sudah. Kita nggak usah minum lagi. Meskipun ini memang Romane Conti. Dengan kekuatan keluarga Jiang mau minum berapapun, bisa minum sepuasnya. Iya. Keluarga Jiang kami di negara Long punya posisi penting. Pasti kalian sudah dengar. Baik di properti atau di bidang finansial, keluarga kami terlibat. Karena kalian kerja di rumah orang terkaya, pasti pernah dengar nama kami. Iya. Sering dengar. Karena sudah tahu jarak dengan keluarga Jiang, harusnya tahu kami nggak akan nikahkan putri dengan keluarga biasa seperti kalian. Saran saya, lebih baik tahu diri. Aduh, ini semua ini milik kalian. Salah paham. Semua piagam ini dari rumah orang terkaya. Saat kami bersih-bersih, orang kaya suruh buang ini. Kami sayang, jadi kami ambil, kami bawa pulang. Makanya saya bilang, Pokoknya kami tetap pada pendirian. Kami tak akan biarkan Xiaoro bersama anak kalian. Ayah, Bagaimanapun juga saya tetap tidak setuju. saya hamil. Hamil pun tetap tidak boleh. Apa kamu bilang? Saya bilang saya hamil dan sudah mulai persiapan nikah. Undangan sudah dikirim. Apa? Kapan itu terjadi? Sudah 2 bulan. Aduh, sialnya keluarga, benar-benar sial keluarga. kamu dasar anak bandel. Sudah hamil kenapa tak bilang sama sekali? Aku cuma takut. Kalian tak setuju. Sen Xiaohu, ya aku bisa izinkan Xiaoro menikah denganmu. Tapi kamu harus janji 2 syarat. Kalau tidak, meski Xiaoro gugurkan anaknya, tetap tak akan menikah denganmu. Anakmu juga belum hamil. Coba bilang. Pertama, pernikahan harus diadakan dalam sebulan, jangan tunggu Xiaoro. Perutnya besar baru nikah. Selain itu, pernikahan harus meriah. Jangan memalukan nama besar keluarga Jiang. Tidak masalah, masih ada satu lagi. Kamu harus cari satu pekerjaan yang layak. Setidaknya harus di grup Shen skala seperti itu, gaji tahunan harus di atas 1 juta. Apa? Aku cuma buru grup Shen mana, mungkin mau aku gaji jutaan lagi, astaga. Aku tak peduli. Kalau kamu tak bisa, aku bawa Xiaoro pergi. Ayah Xiaoro, 2 syarat yang kamu ajukan, kami setuju untuk Xiaohu setuju. Baik, aku kasih waktu 1 bulan. Ayo pergi. Ayam. Kenapa kalian bisa setuju begitu saja sama orang itu? Grup Shen nggak akan terima aku. Belum tentu, kalau enggak coba gimana tahu. Benar Kak Xiaohu, menurutku Om benar. Gimana kalau kita coba? Ayo minggir dulu. Pak. Mungkin aku salah lihat.
Univ Qingbei. Univ Stanford. Cuma kamu Sekarang lamar jadi satpam aja, harus lulusan tinggi gitu. Shin Shou Kang, Iya, giliran kamu. Kamu anak SMK ya? iya, Coba bilang, dibanding yang lain apa keunggulanmu? saya tahan banting. Itu termasuk Tahan banting. Kamu kira grup Shen? Tempat kayak apa? Hah? Cepat pergi. Apa? Mau saya undang ya? Cepat pergi. Kapten, parcel festival Chong yang sudah sampai. Ngapain tunggu lagi? Cepat cari orang buat angkut. Tapi perusahaan kita ada lebih dari 50.000 orang. Cuma kita berapa orang nggak bakal selesai. Anak SMK itu Bapak panggil saya. bukankah kamu bilang kamu tahan banting? Sekarang ada peluang di depanmu. Ikut dia angkat 50.000 kotak hadiah masuk ke kantor. Kalau aku angkat, bisa langsung kerja kan? Iya, haha. Santai, aku bisa. Hadiah di mana? Ayo antar aku angkat. Ikut aku. Imut masih mau ke grup Shen Mimpi. Akhirnya selesai angkat. Kapten sudah aku angkat semua. Bisa mulai kerja kan sekarang? Ngapain buru-buru antar kotak hadiah ini ke meja karyawan? Kamu, Kenapa? aku tahan. Oke. Buka pintu. Siap. Halo, kamu ada apa? Sudahlah, untungnya 50.000 hadiah ini akhirnya selesai diantar. Ada apa? Kaget banget. Direktur itu anak bos. Direktur bos muda sudah pergi. Xiao Hu seharusnya datang untuk melamar. Kenapa jadi kerja fisik? Cek dulu dia melamar kerja posisi apa? Ya, direktur bos muda, dia melamar jadi satpam. Harusnya jadi kepala keamanan. Suruh dia antar hadiah. Kepala keamanan ini berani-beraninya suruh anak Shen Rulong kerja fisik. Kamu kasih tahu. Biar Xiao Hu jadi kepala keamanan. Baik, direktur. Kapten, semua hadiah sudah aku antar. Sekarang aku bisa mulai kerja, kan? Kapan aku setuju kamu kerja di grup Shen? Jangan licik ya. Kamu cuma lulusan D3 mau kerja di grup Shen? Mimpi kali. Kamu yang bilang asal aku. Aku cuma asal ngomong, nggak nyangka kamu gampang dibohongi. Aduh. Kenapa? Hei. Mau main tangan? Hah, Berhenti. Sekretaris Chin, kenapa kamu di sini? Kau dan kamu dipecat. Apa? Kamu menyalahgunakan jabatan grup Shen kami. Tak butuh orang seperti kamu. Pengacau. Buang dia keluar. Sekretaris Chin salah paham. Salah paham. Sekretaris Chin. Maaf ya, maaf membuat Anda malu. Saya dari grup Shen Sekretaris Direksi dan HRD Chin Yue. Tidak apa-apa. Anda datang untuk wawancara, kan? Tidak tahu grup Shen kami posisi kepala keamanan Anda puas? Saya cuma ingin melamar jadi satpam saja. Dengan kemampuan Anda, jadi kepala keamanan itu terlalu rendah untuk Anda. Sekarang, posisi kepala keamanan kosong. Di grup Shen kami, gaji tahunan. Kepala keamanan, 500 juta. Kerja, 3 hari, libur 4 hari. Dapat 7 asuransi dan 1 dana pensiun. Dan di akhir tahun, ada bonus. Berapa banyak? 500 juta.
Saya kepala keamanan. Kemampuan Anda di seluruh grup Shen semua orang tahu. Anda yakin tidak bercanda? Tentu tidak Anda ada yang tidak puas. Tidak, sangat puas banget. Bagus sekali. Saya akan proses masuk kerja Anda sekarang. Aduh, luar biasa. Tak sangka semudah ini, langsung masuk grup Shen. Sekarang orang tua Xiaoru harusnya tak bisa protes. Kamu siapa? Dia itu Wu Ze, anak sulung keluarga Wu, calon pasanganmu. Iya, aku sama sekali nggak suka dia. Om Tante, kalau Jiang Rou sudah punya pacar, kenapa masih cari aku? Wu Shao, jangan buru-buru. Meski kami setuju dengan pernikahan Xiaoru dan Shen Xiaohu, tapi itu ada syaratnya. Belum lagi 1 bulan ke depan, harus mengadakan pesta pernikahan besar di Longguo. Syarat pertama saja, dia harus kerja di grup Shen, dan gaji tahunannya harus di atas 1 juta. Dia cuma tukang bangunan, mustahil bisa lakukan itu. Kalau dia nggak bisa, nanti Xiaoru tetap harus nikah sama Wu Shao. Ayah, ibu, kenapa kalian gitu sih? Jadi sebelumnya yang kalian bilang ke Xiaohu itu cuma mau nyulitinnya ya? Pantas saja. Jiang Rou, jangan salahin Om dan Tante. Memang ada orang yang beda dunia sama kita. Gitu ya, tapi aku udah diterima di grup Shen. Xiaohu, beneran? Iya. Kayaknya aku tahu. Di grup Shen, kamu jadi satpam kan? Gaji cuma 3.000 sebulan. Cowok ganteng, berani-beraninya pamer. Wu Shao benar, Shen Xiaohu. Syarat yang kami beri adalah gaji tahunan 1 juta. Bukan asal kerja di grup Shen. Kamu cuma satpam, masih mau nikahi Xiaoru kami? Itu mimpi kosong. Siapa bilang satpam tidak bisa dapat gaji 1 juta? Satpam aja lucu banget. Shen Xiaohu, kayaknya kamu masih belum sadar. Sekarang Wu Shao juga kerja di grup Shen. Meski cuma manajer menengah, gajinya tetap di atas 1 juta. Benar, bukan cuma itu, aku juga punya saham grup Shen tiap akhir tahun, dapat bonus saham. Cuma orang seperti Wu Shao anak muda berprestasi, yang pantas buat Xiaoru. Kamu cuma kuli masuk grup Shen pun paling jadi satpam. Ayah ibu kok bisa ngomong gitu sih? Om, Tante, yang Wu Ze bilang itu, saya punya semuanya saham dan bonus yang kamu sebut. Itu cuma tunjangan dasar. Untuk karyawan grup Shen, Om, Tante. Jangan sampai kalian tertipu dia. Maksudmu satpam juga punya gaji jutaan per tahun dan bonus akhir tahun? Bener. Lucu banget satpam kayak kamu, cuman mimpi doang. Coba dengar sendiri apa yang kamu bilang. Shen Xiaohu, kalau kamu terus bicara gitu, saya bisa usir kamu keluar. Om, saya tahu cuma omongan nggak cukup. Saya punya bukti surat kerja dari grup Shen. Saya mau lihat kamu cuma satpam. Dapat tunjangan apa sih? Apa? Kenapa dengan Wu Shao? Gaji tahunan 1 juta. Gaji tahunan 1 juta, ditambah bonus akhir tahun 1%, jabatanmu cuma P2. Aku P4, kamu harus panggil aku bos. Surat kerja Wu Shao ini asli nggak? Kalau asli, terus aku ke grup Shen. Cuman buat cari pengalaman, keluarga Wu punya miliaran. Sedangkan kamu cuma kapten satpam di grup Shen satpam aja. Hei, kerjaan ini nggak sebanding mulai pamer kekayaan. Kamu. Muzama aku ngapain? Jiang Rou, dia cuma satpam, jangan tertipu sama dia. Ini urusanku, nggak perlu ikut campur, silakan keluar. Tuan Muda Wu. Om tante saya sudah penuhi syarat kalian. Sekarang saya bisa nikahi Xiaoru kan? Shen Xiaohu. Dengar ya, jangan senang dulu pesta, nikah sebulan lagi. Kalau kamu adakan, dan kami nggak puas, kami tetap nggak akan nikahkan Xiaoru ke kamu. Kalian berdua, sebenarnya, anggap aku yang tua ini masih penting nggak? Ketemu Xiaohu, nggak kasih tahu aku. Sekarang Xiaohu mau nikah, baru kalian bilang? Pak, bukan nggak sempat. Menurutku, kalau Xiaohu nggak mau nikah, kalian pasti masih mau sembunyikan dari aku. Pak,
aja ngapain sih? Aku mau ketemu cucu kesayangan dan menantu. Pak Xiaohu masih kira kita keluarga biasa, jangan sampai ketahuan ya. Iya, tahu. Siapin becak buat aku. Xiaohu, jangan dengar orang tuaku. Kamu sudah sangat baik. Nanti soal pernikahan gimana pun jadinya, aku tetap terima. Ini uang yang aku tabung selama ini. Pakai saja buat nikah. Xiaoru, makasih ya. Xiaohu, kamu... Sekarang gajiku udah ratusan juta setahun. Masa aku pakai uangmu? Tenang aja, aku pasti siapin acara nikah besar buatmu. Kamu memang kuat ya. Halo Pak. Xiaohu, kakekmu mau ketemu kamu dan Xiaoru. Aku kirim alamatnya ke HP kamu. Oh, Kenapa? ayahku bilang kakek mau ketemu kita. Cepat banget, aku belum siap. Kalau kamu takut. Aku nggak takut, aku ikut kamu. Sesuai alamat dari ayahku. Harusnya ini tempatnya aneh, orangnya mana? Cucuku sayang. Apa? Shen Xiaohu itu kakekmu. Kayaknya sih. Aduh, cucu kesayangan orang tua kamu. Akhirnya nemuin kamu lagi. Kakek, ini becakmu. Ini terbuat dari emas. Bodoh semua dikasih becak emas. Apa sih pikiranmu? Ini cuma cat keren kan? Ini pasti Xiaoru. Halo kakek. Baik. Ayo naik. Kakek, aku lihat kayaknya mau ke pasar jual sayur ya. Iya. Nggak usah repot-repot. Tempat ini cukup oke. Jualan di sini aku bisa. Selesai. Xiaohu, kamu capek ya? Kakek nggak capek kok. Xiaohu, kakek tiba-tiba pengen rokok. Tolong beliin rokok buat kakek. Kakek merokok nggak sehat. Aku beliin permen aja ya. Boleh juga, boleh. Ayo pergi. Tuan, malam ini adalah upacara penobatan Anda sebagai Dewa Perang 9 Bintang. Semua pejabat tinggi Longguo akan hadir. Kalau Anda tidak datang, sepertinya kurang baik. Ya, saya tahu. Saya mau menghabiskan waktu lagi dengan cucu saya. Nanti malam saya akan datang tepat waktu. Oke. Menurutmu kakek suka permen apa? Kakek. Kalau tidak ada urusan lain, cepat pergi saja. Jangan sampai cucu saya lihat. Kakek. Kalian mau apa? Mau apa? Saya yang tanya kalian. Xiaohu, kamu salah paham. Kakek, jangan takut. Aku pasti jaga kakek. Tak akan biarkan kakek dibully. Hei Xiaohu, kamu salah paham. Mereka itu datang beli sayur. Beli sayur? Iya benar, kami cuma mau beli sayur. Tunggu. Anda masih ada urusan lagi? Kalian belum bayar? Oh iya, lihatlah, kalau nggak diingatkan aku lupa. Begini, bayarnya berapa cocok? Atau... Mengerti. Uang ini cukup nggak? Ini kalian nggak salah. Pakai uang sebanyak ini cuman buat beli kol yang ditanam kakekku. Baiklah, kalian penipu sialan. Bawa uang palsu lagi. Mau tipu aku yang tua, bener kan? Cepat pergi. Pergi. Aduh, Xiaohu jangan kejar lagi. Xiaohu, kamu nggak tahu. Orang-orang itu, mereka penipu. Sudah datang beberapa kali. Setiap kali, bawa uang palsu buat beli barangku. Jangan lihat kotak uang ini banyak. Semua palsu, nggak ada nilainya. Bukan kakek, tapi aku lihat kotak ini lumayan berharga. Kotak jelek ini nggak ada harganya. Aduh,
Udah Xiaohu, kalian pulang aja. Nggak perlu bantu lagi. Kamu lihat sendiri kakekmu sangat waspada. Nggak ada yang bisa nipu kakekmu. Begitu. Ini Hei Xiaohu, bukankah kamu dan gadis ini akan segera menikah? Pasti masih banyak urusan. Kalian urus saja. Ayo pergi. baiklah. Kakek kasih permen. Beberapa hari lagi menikah. Tapi uangku cuma segini. Bagaimana ini? Nak, kamu sedang apa? Ayah, ibu, kenapa datang? Jangan-jangan kamu khawatir biaya nikahnya? Aku sudah tanya gedung resepsi pernikahan. Yang termurah pun belasan juta. Belum termasuk mobil pengantin dan lainnya. Uangku cuma segini. Nak, kamu bisa nikahi Xiaoru. Cewek sebaik itu rezekimu. Keluarga kita juga nggak bisa. Terlalu pelit. Pernikahan ini harus dirayakan besar-besaran. Biar seluruh Longguo. Tidak. Biar seluruh dunia tahu. Aku juga mau, Pak. Tapi uangku cuma segini. Soal pernikahan, nak, kamu nggak usah pusing. Kami, orang tuamu, masih ada uang. Biar kami yang urus. Nggak bisa begitu, Pak, Bu. Kalian sudah tua. Mana tega pakai uang kalian lagi? Nak, dengar saja kata ibumu. Uang kita itu juga uangmu. Tapi... Sudah cukup. Sudah diputuskan. Tunggu saja ya. Nak, nanti ingat kasih ongkos ke Xiaoru. Tenang, ongkos ini pasti bikin orang tua Xiaoru puas. Apa jadi repot nih? Anak bodoh, ngomong apa sih? Aku sama ayahmu hidup sampai sekarang, cuman berharap kamu menikah, punya anak. Udah, nggak usah ngomong lagi, mobilnya datang. Apa maksudnya, ayah ibu? Dari mana kalian dapat mobil ini? Ngapain tanya asal mobilnya? Cepat naik mobil. Jangan biarin Xiaoru dan yang lain nunggu lama. Ayah, bukan ayah. Ayo cepat, jalan. Jangan-jangan Shen Xiaohu bahkan sewa mobil pengantin pun nggak mampu. Jadi malu buat jemput pengantin. Lagi beruntung, dia masuk grup Shen. Kerja belum sampai sebulan. Gaji mungkin belum cair. Dari mana dia sewa mobil? Ayah, kok bisa ngomong gitu? Aku percaya Xiaohu, dia pasti datang. Laki-laki tetap laki-laki. Jiangro, kamu masih muda. Diam! Xiaoru, aku datang. Apa? Xiaoru, aku jemput kamu. Tunggu, kamu belum bayar ongkos naik mobil. Bibi, ongkos naik mobil ini. Aku sudah siap. Dasar miskin. Ini pertama kalinya. Lihat orang nikah ongkos naik mobil setipis ini. Serius? Jangan-jangan cuma 100.000 di dalamnya. Shen Xiaohu, jangan-jangan kamu sewa mobil, terus habiskan semua uangnya? Aku kasih tahu ya biaya naik mobil. Kalau kasihnya kurang, aku nggak izinkan Xiaoru naik mobil. Benar, sekarang malah nggak mau. Kasih biaya naik mobil. Nanti anakku ikut kamu. Bisa bahagia nggak ya? Ayah, ibu, biaya naik mobil cuma formalitas. Kenapa kalian serius banget? Lagian Xiaohu udah siapin banyak mobil buat kita. Udah cukup banget bikin kita bangga. Dasar anak bandel. Belum nikah aja. Kenapa malah belain orang luar sih kamu? Tenang aja. Biaya naik mobil pasti bikin orang tua Xiaoru puas. Tante, gimana kalau amplop merahnya dibuka aja, lihat isinya? Ya udah buka aja, aku mau lihat kamu si miskin. Mau ngapain sih? Apa? Ngapain kaget gitu? Nggak tenang banget, cuma cek aja kan. Sini lihat. Apa? Om, Tante,
Keluarga Jiang kan keluarga terkenal. Cuma cek doang, nggak sampai bikin kalian kaget banget gitu. Ini nggak mungkin. Om, Tante, kenapa kalian gitu? Kok kaget banget? Xiaohu, kamu terlalu baik. Iya, Xiaohu. Dapat dari mana uang sebanyak ini? Om, Tante, kalau kalian setuju dengan biaya mobil ini, aku boleh bawa Xiaoru ke lokasi pesta nikah. Tentu saja boleh. Ayah, Ibu, aku berangkat dulu. Hahaha, pergi saja. Hati-hati di jalan. Pelan-pelan di jalan. Hahaha, aduh. Hebat juga si Shen Xiaohu. Diam-diam luar biasa. Keluarganya kaya banget. Hahaha, aduh. Aku bilang kan keluarganya memang luar biasa. Lihat orang tuanya. Juga nggak kelihatan kerja kasar, kali ini kita dapat menantu kaya nih. Hahaha. Menantu kayak apa, No? Om Tante. Jangan sampai kalian ketipu sama Shen Xiaohu. Apa? Wu Shao ya, walau kamu dulu pernah tunangan sama Xiaoru. Tapi sekarang zaman cinta bebas. Jangan fitnah Xiaohu kami. Betul tuh? Aku lihat ceknya kok. Nggak ada masalah sama sekali, Om Tante. Coba perhatikan baik-baik alamat di cek itu. Dari mana? Apa? Nama di cek ini adalah Grup Shen. Shen Xiaohu itu kepala keamanan Grup Shen. Cek ini pasti dia curi dari grup Shen. Nanti kalau ketahuan Paman, Bibi ke bank ambil uang. Bisa saja malah ditangkap orang. Aduh. Shen Xiaohu benar-benar dia mau jebak kita. Dasar penipu. Ayo kita ke tempat nikahan sekarang. Jangan biarkan Xiaoru nikah sama penipu itu. Ayo cepat, nyaris saja dia berhasil. Cepat pergi. Lokasi yang Xiaoru kasih benar, ini Nirvana Hotel. Di seluruh Longguo, hanya ada satu hotel bintang 7. Penipu besar ini malah adakan pesta nikah di sini. Om, Tante jangan panik dulu. Apa Shen Xiaohu ada di dalam? Kita masuk cek aja, langsung tahu. Ayo. Berhenti. Berhenti, maaf. Hari ini Hotel Nirvana kami ada tamu terhormat. Orang luar dilarang masuk. Apa Anda punya reservasi? tamu terhormat apa? Ngapain banyak bicara sama dia? Saya tanya, Shen Xiaohu ada di dalam? Anda siapa? Kami orang tua Jiang Rou. Oh, ternyata orang tua. Maaf, silakan masuk. Bagus, penipu ini benar-benar adakan pernikahan di Hotel Nirvana. Tamu segera ke lantai 33. Siap-siap. Lantai 33. Iya, Pak. Pak Shen ada di lantai 33. Lantai 33 itu bukan Aula Ziwei yang terkenal? Katanya cuma untuk miliarder dengan aset triliunan. Sewa sehari bisa puluhan juta. Penipu kayak dia, mana mampu sewa. Ya, mungkin salah info? Tenang, nggak salah. Pak Shen, memang adakan nikahan di Aula Ziwei. Apa Pak Shen nggak kasih tahu kalian? Jangan-jangan Shen Xiaohu beneran miliarder triliunan? Cek yang dia kasih jangan-jangan asli? Beneran atau enggak? Lihat dia tanya aja langsung. Tuan Muda Shen, Nona Jiang, selamat menikah. Semoga langgeng. Terima kasih. Shen Xiaohu. Paman, Bibi, kalian datang. Shen Xiaohu, aku tanya, dari mana cek itu? Bibi, itu dari ayahku. Ceknya bermasalah? Jadi Aula Ziwei di Hotel Nirvana juga dipesan oleh orang tuamu? Iya, Paman. Bisa keluarkan cek 9,9 miliar. Juga bisa di sini Aula Ziwei Hotel Nirvana untuk dekorasi pernikahanmu. Kayaknya orang tuamu luar biasa. Apa 99 miliar? Aduh, Xiaohu, Bibi nggak sengaja ceknya hilang. Minta ayahmu bikin cek lagi buat Bibi ya. Om, Tante, jangan tertipu sama dia. Saya sudah cek semuanya. Yang nikah di sini hari ini adalah putra sulung Grup Shen. Kamu gagal. Berani banget berani ngaku-ngaku putra sulung Grup Shen. Shen Xiaohu, aku tanya ya.
Apa semua yang Wu Xiao bilang itu benar? Tidak, Paman, semua ini ayahku yang atur aku. Shen Xiaohu, sudah sampai tahap begini, kamu masih pura-pura. Jadi kenapa nggak langsung bilang ayahmu orang terkaya di Longguo? Kamu itu putra sulung grup Shen. Tadi aku sempat kira salah tuduh kamu. Aku benar-benar nggak, Tante. Tante, Menurutku, kita mending cepat keluar dari aula Ziwei ini. Kalau nggak nanti putra sulung grup Shen datang. bakal repot urusannya. Ini Kata Wu Xiao masuk akal. aduh, dasar anak bandel, cepat pergi. Ayah, aku nggak mau pergi. Lihat tuh, lihat Paman Jiang Roer nggak mau pergi. Karena di sini tamu yang datang banyak. Jadi dia nggak bisa pergi. Nggak enak kalau acara bubar gitu aja. Kebetulan aku lihat banyak orang penting dari Longguo datang. Bagaimana kalau minta kalian jadi saksi? Aku, Wu Zhe, mau kasih 10 juta sebagai mahar untuk menikahi Nona Jiangro. Hahaha, terima kasih Wu Xiao. Makasih masih mau terima Xiaoro. Tante, keluarga kita dari dulu sudah kenal. Hal-hal ini nggak penting. Dasar anak bandel, cepat pergi, berdiri di samping Wu Xiao. Om, Tante, kalian keterlaluan. Hari ini adalah hari pernikahan aku dan Xiaoro. Kalian bukan cuma nggak kasih doa. Dasar penipu, aku lihat kamu. Kamu sengaja mau celakain keluarga Jiang kami. Berhenti! Nah, kamu nggak apa-apa. Baiklah, yang lucu, lama dan baru, semua kumpul di sini. Lucu? Apa yang lucu? Kamu lucu. Jangan pura-pura bodoh. Cek buat anakmu. Itu dicuri dari grup Shen kan? Apa maksudmu? Dan aula Ziwei ini. Tempat ini adalah tempat putra sulung grup Shen mengadakan pernikahan hari ini. Kalian berani pakai nama orang lain juga? Siapa bilang kami pakai nama orang lain? Sudah cukup, saya kasih tahu kalian. Tuan Wu sudah bilang kebenaran ke kami. Iya, putri saya sekarang sudah jadi wanita Tuan Wu. Tadi Tuan Wu di depan para elit negara sudah bilang akan beri mas kawin 10 juta untuk menikahi Xiaoro. 10 juta? Kamu lucu, kenapa ketawa? Cuman uang mas kawin miliaran. Kalian langsung nikahkan putri sebaik Xiaoro. Tapi itu masih lebih baik daripada mencuri cek orang dan pinjam tempat resepsi orang. Pertama, cek yang kuberikan ke putraku asli. Dan aula Ziwei di Nirvana Hotel ini juga kusiapkan buat putraku. Termasuk aula pesta ini, semua tamu penting datang demi aku. Kedua, di sini kebetulan aku juga punya sesuatu mau kuberi ke calon menantuku. Meski bukan barang langka, tapi tetap lebih berharga dari mahar miliaran yang dia omongkan. Di saat kayak gini, masih saja bohongin orang. Tante, santai dulu. Aku mau lihat juga si imut ini. Bisa bawa apa sih imut? Ya aku dengar ya. Kalau barangmu nggak seharga 10 miliar, jangan salahkan aku bersikap nggak sopan sama kalian. Rahasia banget sih. Hampir aku pikir itu barang berharga. Ternyata cuma cap rusak. Mau bohongi siapa? Ci. Pak tua saya juga penggemar mobil. Di pasaran, semua kunci mobil mewah. Saya hampir kenal semua. Tapi kunci ini belum pernah saya lihat. Jangan-jangan cuma korek api. Aduh, lucu sekali. Sudah cukup, Tuan Wu. Jangan dibuka lagi. Kalian nggak malu. Aku malah malu banget. Aku kasih kalian satu kesempatan terakhir. Sekarang bawa ini. Shen Xiaohu, ikut aku. Mulai hari ini, keluarga kalian dilarang bersama putriku. Ini Bugatti, kunci mobil Tianwei. Apa? Ternyata Bugatti Tianwei. Bugatti Tianwei. Apa itu?
Bugatti Tianwei. Itu supercar termahal di dunia. Nggak ada yang lebih mahal. Katanya harganya ratusan miliar. Karena harganya terlalu mahal. Di dunia cuma 3 unit. Di Longgu hanya 1. Jangan ngomong sembarangan. Apa itu Bugatti Tianwei? Aku nggak pernah dengar. Kamu aja nggak tahu apa-apa. Ini adalah cap Gongushan He. Lu bos. Apa itu Gongushan Heyin? Shan Heyin. Ini cap paling berharga di Longguo. Juga cap paling misterius. Konon Qin Gaozu kirim ribuan tentara. Di satu sisi, untuk cari obat awet muda. Di sisi lain, juga untuk cari Gongushan Heyin ini. Tak disangka suatu hari aku bisa lihat Gongushan Heyin yang legendaris. Lu bos, berapa nilai Gongushan Heyin? Gongushan Heyin tak bisa dinilai pakai uang. Ini milik Longguo kami. Harta paling mulia. Kekayaan 100 triliun saya. Mungkin tak cukup untuk tukar cap Gongushan He ini. Pak ini kayaknya malas lihat saya. Sayang sekali cap itu baru saja jatuh ke lantai. Ada retakan baru. Retakan ini mungkin juga harus ganti rugi ratusan triliun. Tidak mungkin. Jangan ngawur. Ini bagaimana bisa? Grup Shen. Anda Shen Rulong, orang terkaya di Longguo. Kamu orang terkaya di Longguo, Shen Rulong. Apa? Nak maaf. Sembunyikan ini lama. Jadi semua yang mereka katakan benar, ayahku benar-benar orang terkaya di Longguo. Nah, mereka benar. Aku memang orang terkaya di Longguo. Ayah, kamu orang terkaya di Longguo, tapi tetap biarkan aku susah. Kalau mau jadi penerusku, harus lalui ujian. Tentu nak, kamu sudah lulus ujian ayah. Aku dan ibumu sudah diskusi. Akan serahkan grup Shen resmi ke kamu. Dan Xiaorou. Apa? Paman Tante jangan lakukan ini. Masih panggil paman Tante? Ayah. Ibu. Karena kamu sudah panggil kami orang tua. Sebagai orang tua, harusnya kasih sesuatu, kan? Hari ini adalah hari bahagia putra saya. Saya Shen Rulong datang untuk memberi selamat. Tapi kalau datang buat cari masalah. Mertua, saya bersama Ibu Xiaorou. Kami kurang bijak. Kalian orang tua Xiaorou. Kalau nanti kalian berubah, saya tak akan menuntut soal orang lain. Bos Shen, saya salah Bos Shen. Saya tidak tahu Shen Xiaohu itu anak Anda. Ampuni saya Bos Shen, tolong ampuni saya. Santai saja, tak tahu maka tak bersalah. Terima kasih, Bos Shen. Terima kasih, Bos Shen. Tapi begini, cap gunung sungai abadi ini, faktanya, kamu sudah merusaknya. Cap gunung sungai ini nilainya minimal ribuan triliun. Retak ini, meski kamu bayar 100 triliun. Setahu saya, aset keluarga Wu 80 triliun. Sisanya kerja di pabrik jahit lunasi ke saya. Ampuni saya Bos Shen. Ampuni saya Bos Shen. Bos Shen. Akhirnya yang berisik pergi. Nak, selamat menikah. Selamat menikah Tuan Shen.